Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Najmul Afat selaku dosen antropologi. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elmi Apriliani, NIM 3619027. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mei Permata Dwi Lestari, NIM 3619025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tantowi, NIM 3619028. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Triatna Ramadan, NIM 3619029. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari, NIM 3619031. Oke, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Ramadan. Silakan, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Triatna Ramadan, NIM 3619029. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai kehidupan berkelompok dan apa itu definisi dari masyarakat. Bukan hanya makhluk manusia saja yang hidup berkelompok, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama dalam kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama. Ada kelompok yang bertugas mencari makan, reproduksi, meneliti keadaan lingkungan, dan mendeteksi bahan makanan. Adapun ciri-ciri kehidupan berkelompok, baik manusia ataupun hewan lain adalah: yang pertama, pembagian kerja yang tetap untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. Yang kedua, ketergantungan individu terhadap individu lain. Yang ketiga, kerjasama individu. Kemudian komunikasi antara individu untuk saling melaksanakan tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah diskriminasi sosial. Selanjutnya adalah dari definisi masyarakat. Definisi masyarakat dalam antropologi adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang kemudian bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Adapun unsur-unsur masyarakat antara lain adalah kategori sosial, golongan sosial, komunitas, dan yang terakhir adalah perkumpulan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang selanjutnya tentang berbagai wujud manusia. Berbagai wujud kelompok manusia. Suatu keragaman manusia di muka bumi disebabkan karena ciri-ciri berbagai ras. Ciri ras tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Wujud nyata kelompok manusia adalah kelompok-kelompok yang besar terdiri dari banyak manusia. Terbesar di muka bumi berbagai kesatuan yang manusia yang erat dan disebut negara-negara nasional. Sebaliknya, dalam batas wilayah tiap negara nasional tampak kesatuan manusia yang khusus berbeda satu dengan yang lain disebabkan karena adat istiadat dan bahasa suku bangsa. Baik, untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Indah. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur masyarakat. Selanjutnya yaitu C, unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat sendiri yaitu sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi
suatu kesatuan manusia yang dapat saling berinteraksi. Yang kedua yaitu kategori sosial. Kategori sosial, kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia itu. Yang ketiga, golongan sosial. Suatu golongan yang merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Yang keempat, kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup yang juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Yang kelima, ikhtiar mengenal beragam wujud kesatuan manusia. Dalam hal ini, diistilahkan masyarakat dipakai untuk menyebutkan dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas. Dan yang keenam, itu interaksi individu dalam masyarakat. Interaksi memiliki arti bergaul. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Mai. Silakan, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan materi peranata sosial. D. Peranata sosial. Peranata mempunyai arti suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola dalam memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Konsep peranata telah lama berkembang dan dipergunakan dalam ilmu sosiologi yang merupakan konsep dasar yang diuraikan secara panjang lebar. Dalam ilmu antropologi, konsep peranata kurang digunakan. Para ahli antropologi lebih suka menggunakan konsep unsur kebudayaan untuk menganalisis aktivitas-aktivitas manusia dalam masyarakat yang mereka pelajari. Peranata dapat dikelaskan ke dalam 8 golongan, yaitu yang pertama, peranata untuk memenuhi kebutuhan kekerabatan. Contohnya tolong-menolong antar kerabat, sistem istilah kekerabatan, dan perkawinan. Yang kedua, peranata ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup. Contohnya pertanian, peternakan, perbankan. Yang ketiga, peranata pendidikan yang berfungsi untuk memenuhi keperluan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya pendidikan rakyat, perpustakaan umum. Yang keempat, peranata ilmiah yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia. Contohnya metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah. Yang kelima, peranata kebutuhan akan keindahan yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahan dan untuk rekreasi. Contohnya seni rupa, seni drama, dan olahraga. Yang keenam, peranata keagamaan yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berbakti pada Tuhan. Contohnya doa. Yang ketujuh, peranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya pemerintahan, demokrasi, kepartaian, dan kepolisian. Yang kedelapan, peranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya pemeliharaan, kecantikan, kesehatan. Peranata, kedudukan, dan peranan sosial. Konsep kedudukan menjadi unsur penting dalam setiap usaha kita untuk menganalisis masyarakat. Pada kedudukan itulah para warga masyarakat bertindak menuntut norma-norma khusus dari kedudukan khusus dalam peranata. Macam-macam kedudukan.
kedudukan yang tergariskan, dan kedudukan yang diusahakan. Peranan sosial, tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Baik, terima kasih untuk materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Tantowi. Monggo Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi masyarakat. Dalam hal menganalisis masyarakat, seorang peneliti merinci kehidupan masyarakat itu ke dalam unsur-unsurnya, yaitu peranata, kedudukan sosial, dan peranan sosial. Adanya konsep sosial struktur pertama kali dikembangkan oleh seorang tokoh dalam ilmu antropologi, yaitu Aerad Slavron. Ia telah melakukan penelitian di antara orang-orang Pygmy. Adapun dasar pikirannya mengenai struktur sosial. Yang pertama, tanggal dan pusat dari segala penelitian masyarakat di muka bumi. Yang kedua, struktur sosial dari suatu masyarakat itu mengendalikan tindakan individu dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat diobservasikan dan dapat dicatat. Yang keempat, dengan struktur sosial itu seseorang peneliti dapat menyelami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat. Yang kelima, untuk mempelajari struktur sosial suatu masyarakat diperlukan suatu penelitian di lapangan. Dan yang terakhir, struktur sosial dapat juga dipakai sebagai kriterium untuk menentukan batas-batas dari sesuatu masyarakat tertentu. Ahli antropologi lain telah mencoba berbagai metode untuk mengabstraksikan struktur sosial. Lepas dari Slavron, dengan menggunakan metode-metode yang paling umum adalah mencari kerangka itu dari kehidupan kekerabatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.